Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wa la alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas semua yang selalu setia mendengarkan kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat. Semoga di akhir kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi tentang doa, usaha, serta silaturahmi bisa mengubah takdir. Saudaraku yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, terkadang kita mendengar suara keluhan seseorang bahwa saya sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, salat, puasa, tapi tetap saja saya miskin, fakir, dan tidak memiliki apa-apa, seperti halnya orang lain. Mungkin inilah yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk saya, dan mungkin Allah memang sudah menetapkan nasibku seperti ini. Boleh saja dengan alasan takdir, ia akan mengatakan tidak usah berusaha, bersusah payah, toh semuanya sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tidak perlu belajar dan tidak perlu bekerja keras. Ini tentunya kesan yang tidak baik, negatif pada diri seorang mukmin. Kemungkinan inilah yang membuat Nabi melarang para sahabat untuk mendalami masalah takdir. Beliau berkata, "Wa iza sakarah ashabi al-qadrah fa'amsikum." Artinya, jika sahabatku menyebut perkara takdir, maka hentikanlah mereka membahas masalah takdir. Dalam masalah ajal kematian, Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, "Innallaha iddahu ilmu sa'ati wa yunassilu haisa wa ya'lamu ma fi arham wa ma tadri nafsa masa taqsibu ada wa ma tadri nafsan bi ayyim arzi tamutu innallaha alimun habir." Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Perubahan takdir, kalau kami katakan bahwa takdir boleh berubah, mungkin besar banyak yang tidak setuju dan merasa heran dan bertanya, kok takdir boleh berubah? Bukankah dalam riwayat penciptaan manusia bahwa ketika masih dalam rahim ibu, tak kalah usia kandung telah mencapai 40 hari, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menulis catat, di antaranya adalah mengenal ajal, rezeki, dan kehidupan, baik dan buruk. Bukanlah ini takdir Allah yang sudah ditetapkan dan akan dibawa dalam kehidupan seseorang sesuai dengan ketentuan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kalau saya uraikan definisi qada dan qadar. Qada bermaksud pelaksanaan hasil buah, adapun qadar bermaksud sukatan angkara. Namun dalam bahasa Melayu, kedua-duanya digabungkan menjadi satu, yaitu istilah takdir. Kemudian takdir tersebut terbagi kepada dua bagian, yaitu qada muharram dan qada muallaq. Qada muharram adalah ketentuan Allah Ta'ala yang pasti berlaku. Semua manusia pasti akan menghadapinya, ingin atau tidak mau, senang ataupun tidak senang. Setiap orang pasti akan menjumpainya.
sebab hal tersebut tidak dapat dihalangi oleh sesuatu apapun. Sebagai contohnya adalah perkara kematian, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsi syaikatu mauti wa nabluku bisyarri wa habiri fitnatan wa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Rasul pun pernah bersabda tentang sejenis qadah ini, inna rabbihi kala ya Muhammad inni isa basaitu faza'a fa innahu yuraddu. Artinya, sesungguhnya Tuhanku berkata padaku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku kalau sudah menentukan sesuatu, maka tiada seorang pun yang sanggup menolaknya. Qadah mu'allab adalah takdir yang digantung atau bersyarat, dalam arti ketentuan tersebut boleh berlaku dan terjadi, dan boleh juga tidak terjadi pada diri seorang. Bahkan ia bergantung kepada usaha manusia itu sendiri. Qadah ini yang telah disampaikan oleh Allah kepada malaikat dan disimpan oleh jenis qadah ini telah ditegaskan oleh Allah Ta'ala, innallaha la yu'ayyiru ma biqaumihi hatta yu'ayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa seseorang mampu merubah nasib dengan usaha sendiri dan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agama memberikan dua syarat utama untuk mengubah takdir, yaitu dengan cara memperbanyak doa dan menyambung silaturahmi. Di samping ayat tersebut, terdapat juga hadis yang secara zahir menjelaskan bahwa doa dan silaturahmi dapat memanjangkan umur seseorang dan mampu melapangkan rezekinya. Hadis tersebut adalah, la yaruddu qaza'a illa du'au wa la yusiddu fi umri illa birru. Artinya, tidak ada yang mampu menolak takdir Allah kecuali doa. Oleh karena itu, doa adalah Islam sangat digalakkan, dan Allah menjanjikan akan menerima doa seseorang mukmin yang betul-betul mengharap diterimanya doanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbuku ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran surah Al-Mu'min 60. Ayat ini dapat dipahami lebih mendalam bahwa doa disyariatkan dalam Islam pada dasarnya untuk merubah nasib seseorang. Sebab apalah gunanya seseorang berdoa kalau ia tidak mengharap perubahan dari Allah, baik perubahan umur dengan diperpanjangkan umurnya, atau mengharap rezekinya dengan meminta dilapangkan rezekinya. Man syarrahu an yubsada lahu fi rizki wa yunsau lahu fi azri fal yasil. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahim. Surah Al-Araf ayat 34. Semoga kita selalu menjaga silaturahmi dan setiap waktu berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.